Mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini saya Ida Sapitri dari IKIP Siliwangi, program studi PGSD 2018 ya Ibu. Mohon maaf di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai? Ya. Baik, terima kasih sebelumnya ya Ibu. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah Ibu selalu mengawasi dan mendampingi anak Ibu pada saat pembelajaran daring? Iya, saya sering membantu anak saya untuk belajar daring. Ya. Pertanyaan yang kedua, apakah ada kendala pada saat pembelajaran daring? Ada kendala pada saat belajar daring, salah satunya yaitu jaringan karena masih sulit akses internet. Selain itu, Yang ketiga, apakah anak Ibu menjadi sering lebih banyak bermain gitu ya Ibu daripada belajar? ya, anak saya lebih banyak bermain dikarenakan dalam pembelajaran sering mengalami jenuh. Oh ya, karena pertanyaan terakhir ya Ibu, bagaimana terkait prestasi anak Ibu, apakah menurun atau tidak? Untuk prestasi dikarenakan anak saya baru masuk SD, jadi belum tahu bagaimana perkembangannya. Oh, jadi anak Ibu itu baru masuk SD gitu ya Ibu. Iya. Jadi apakah Ibu selalu mengawasi dan mendampingi anak pada saat pembelajaran daring? Untuk oh iya. Kalau ibu ada di rumah, alhamdulillah ibu bisa membimbing, mengawasi anak ibu. Kalau ada ibu sibuk, ibu bisa mengarahkan materi yang belum dia pahami, kemudian ibu periksa kembali sudah anak menyelesaikan pembelajarannya. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah ada kendala pada saat pembelajaran daring tersebut? Hambatan pasti ada, karena di sini itu Saya Ida Sapitri dari kampus IKIP Siliwangi, dari jurusan PGSD 2018. Pertanyaan yang akan saya ajukan yang pertama yaitu apakah Ibu selalu mengawasi dan mendampingi anak pada saat pembelajaran daring? Iya, selalu. Yang kedua, apakah ada kendala pada saat pembelajaran daring itu? Ada, pertama kuota ya, kedua HP-nya harus bagus, terus ketiga sinyal yang kurang mendukung. Berarti ada tiga ya Ibu. Yang pertama, kuota, sinyal, kuota, terus yang ketiganya HP-nya harus Android ya Ibu. Android, ya. Ya. Yang ketiga, apakah anak Ibu menjadi sering bermain daripada belajar? Jadi apakah pembelajarannya itu sering lamanya bermain daripada belajar gitu? Iya, kalau di rumah pasti lama bermain, soalnya kan waktu pembelajarannya cuma sebentar. Paling lama itu minimal 1 jam atau 1,5 jam paling lama pembelajaran, sedangkan main. Nah, untuk yang terakhir, bagaimana cara Ibu untuk memotivasi anak agar bisa semangat dalam proses pembelajaran daring tersebut, Bu? Pertama mungkin dibujuk ya sebisa mungkin supaya si anak bisa belajar seperti biasa mungkin. Kedua, dikasih hadiah atau misalkan apa aja supaya anak bisa mau dalam pembelajarannya, mungkin itu sementara. Iya. Terus dalam proses pembelajaran tersebut si anak merasakan mudah bosan atau gimana? Iya. Kalau di rumah mungkin karena belajarnya mungkin sendiri itu sering cepat bosan daripada di sekolah ya. Kalau di sekolah mungkin banyak teman mungkin ya. Jadi kalau di rumah dibandingkan dengan di sekolah yang cepat bosan di rumah memang. Mudah buyar gitu ya Bu Ya, fokusnya? cepat buyar. Paling minimal setengah jam itu paling lama kalau di pembelajaran di rumah. Ini saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama,
sistem pembelajaran apa yang digunakan di sekolah pada siswa dalam masa pandemi ini, Ibu? Selama masa pandemi ini di sekolah kami pembelajaran dilaksanakan secara daring. Oh iya, Ibu. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah Ibu setuju dengan pembelajaran yang dilaksanakan secara daring? Kalau hati kecil sebagai seorang guru sih sebetulnya tidak, karena mungkin keadaan di wilayah kami yang sedikit siswa yang memiliki handphone atau alat komunikasi lain yang digunakan untuk daring. Namun karena aturan dari pemerintah, jadi mau tidak mau kita mengikuti. Untuk pertanyaan yang ketiga, ya Ibu, menurut Ibu apakah metode pembelajaran apa yang cocok digunakan pada proses pembelajaran daring gitu, Ibu? Kalau untuk proses pembelajaran daring itu mungkin project based learning itu bisa. Jadi nanti siswa yang dekat rumahnya dengan teman-temannya, dia bisa bergabung untuk ikut belajar dengan secara kelompok. Selain itu juga bisa dilakukan blended learning. Jadi daring tidak hanya bisa juga dilakukan dengan tatap muka secara virtual atau Zoom meeting. Ini saya menggunakan pembelajaran secara daring dan luring, tapi itu sebelum pembelajaran dimulai, saya membagikan buku tema kepada setiap anak. Lalu saya setiap minggu kan 2 kali deh itu dibagi 2 kelompok. Ya, saya mendatangi rumah siswa. Jadi Ibu yang berkunjung ke rumah Iya, siswanya? saya berkunjung ke rumah siswa dan saya bagi dua kelompok. Iya. Yang selanjutnya, apakah Ibu setuju dengan pembelajaran yang dilaksanakan secara daring, Ibu? Sebenarnya saya kurang setuju teh karena kurang maksimal gitu pembelajaran. Karena sudah berapa lama Ibu berjualan? Hampir 3-4 tahun malah ada. 3-4 tahun. Untuk modal berapa modal yang Ibu keluarkan untuk berjualan? Ya ada itu modal mah nuntut gitu. Ada paling 1,5 hampir 2 jutaan gitu. Ya, 2 jutaan ya Ibu ya? Ya. Siapa saja yang membantu Ibu untuk berdagang gitu, Ibu? Ya kalau ibu lagi keluar semuanya ya tutup aja. Berarti kalau nggak ada semuanya, warungnya ditutup gitu Iya. ya Ibu? Bagaimana pendapat Ibu ketika terjadi kenaikan harga barang gitu ya? Itu susah. Ya dijualnya masih tetap aja segitu. Kalau ibu belinya naik, tapi yang beli ke ibu masih tetap mau segitu. Jadi harganya tetap mau naik. Iya. Langsung mulai saja ya Ibu untuk wawancaranya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, sudah berapa lama Ibu berjualan gitu? Saya berjualan udah sekitar 10 tahunan. Oh, udah sekitar 10 tahun, udah lama juga ya Ibu ya? Ya, Berapa modal yang Ibu keluarkan untuk modal berdagang gitu Ibu? modal yang saya keluarkan kira-kira 2 jutaan. 2 jutaan ya Ibu ya? Untuk modal awal atau bagaimana? Modal awal. Untuk modal awalnya itu 2 juta ya Ibu? Ya. Di sini siapa aja Ibu yang membantu Ibu untuk berdagang? Setiap hari yang membantu saya berdagang keluarga seperti bapak sama ibu. Oh iya, jadi Bapak sama Ibu ikut berpartisipasi gitu ya Ibu, membantu Ibu berdagang gitu ya. Bagaimana pendapat Ibu ketika terjadi kenaikan harga barang dengan harga barang dagang Ibu sewaktu itu? Bila kenaikan barang dagangannya masih ada di warung saya, maka saya akan menetapkan harga tersebut sesuai dengan harga barang yang awal saya beli.
apabila saya membeli barang yang sudah naik harganya, maka mau tidak mau saya akan menaikkan harga tersebut.